Hey, sahabat kece dan badminton lovers. Dampak pandemi COVID-19 memang luar biasa. Setelah sejumlah turnamen dari bulan Maret hingga saat ini ditunda, Badminton World Federation atau BWF mengumumkan pembatalan 4 turnamen yang rencananya akan digelar di bulan September 2020. Keempat turnamen tersebut adalah Taipei Open yang sejatinya akan digelar dari 1 hingga 6 September, kemudian Korea Open 8 hingga 13 September, China Open yang seharusnya digelar 15 hingga 20 September, dan Japan Open 2020 pada tanggal 22 hingga 27 September. Keempat turnamen tersebut resmi dibatalkan. Ya, setelah pandemi COVID-19 mewabah di seluruh dunia, BWF membatalkan turnamen-turnamen internasional, dan turnamen terakhir yang berlangsung adalah All England 2020 pada Maret lalu. Kemudian BWF mengumumkan dimulai kembali turnamen pada bulan Agustus 2020, namun ternyata turnamen-turnamen di bulan Agustus 2020 juga terpaksa dibatalkan akibat pandemi yang belum mereda. Keputusan pembatalan turnamen-turnamen ini demi menjaga kesehatan pemain, penonton, volunteer, dan anggota asosiasi. Kami sangat kecewa karena harus membatalkan beberapa turnamen. Namun keselamatan semua pihak yang terlibat adalah hal yang paling penting saat ini, ujar Thomas, Sekretaris Jenderal BWF. Dalam rilis yang dimuat di situs resmi BWF, Thomas Land mengatakan apresiasinya atas usaha dan kerja keras para anggota asosiasi dalam proses ini dengan kesabaran dan komitmen kepada BWF, juga atas dukungan para pecinta bulu tangkis dan partner BWF. Dan hingga saat ini, BWF terus mengupayakan agar turnamen dapat bergulir kembali, namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang berlaku sesuai dengan ketentuan dari World Health Organization atau WHO, otoritas kesehatan setempat, serta peraturan perjalanan domestik maupun internasional. Ya, pengurus pusat PBSI memberikan tanggapan atas keputusan pembatalan turnamen-turnamen ini. Sekretaris Jenderal PP PBSI Ahmad Budiarto mengatakan bahwa turnamen-turnamen di bulan September sedianya menjadi ajang pemanasan bagi pemain jelang perhelatan Piala Thomas dan Uber 2020 di Aarhus, Denmark pada 3 hingga 11 Oktober mendatang. Sebetulnya sangat disayangkan. Ini adalah hal yang merugikan buat dunia bulu tangkis, khususnya untuk atlet. Tapi di sisi lain, kami bisa mengerti karena pandemi ini belum teratasi di negara-negara lain, seperti contohnya di Jepang dan Tiongkok yang mengalami second wave COVID-19, ujar Budiarto pada badmintonindonesia.org. Sementara itu, hingga saat ini status penyelenggaraan Piala Thomas dan Uber masih tetap berjalan sesuai jadwal. BWF masih belum memberikan informasi apapun terkait penyelenggaraan perebutan 2 lambang supremasi bergengsi tersebut. Iya, secara prinsip, memang kami harus menunggu keputusan BWF mengenai kepastian Piala Thomas dan Uber. Untuk tetap mempersiapkan atlet, kami akan tetap melangsungkan simulasi. Simulasi ini penting untuk mengukur sejauh mana kesiapan dan kondisi atlet jelang Piala Thomas dan Uber, jelas Budiarto. PBSI rencananya akan menggelar simulasi Piala Thomas dan Uber pada awal September 2020. Simulasi akan dilangsungkan di Platnas Cipayung, sama seperti Mola TV PBSI Home Tournament yang telah diselenggarakan selama 5 pekan.